Terbukti 3 kali langgar protokol kesehatan, Pemprov DKI Jakarta membekukan sementara izin operasional Cafe Holy Wings Kemang, Jakarta. Pembekuan berlaku selama masa PPKM. Imbas kasus kerumunan, Satpol PP DKI Jakarta membekukan sementara izin operasional Cafe Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan, tempat hiburan malam ini sudah 3 kali melanggar protokol kesehatan di masa PPKM. Pembekuan sementara izin operasional berlaku selama masa PPKM. Tak hanya itu, pemilik kafe juga dikenai sanksi denda administrasi sebesar 50 juta rupiah. Dan berdasarkan data yang kami miliki, tempat ini sudah yang ketiga kali melakukan pelanggaran. Maka penindakan sanksi yang dikenakan terhadap Holy Wings ini adalah pembekuan sementara izin beraktivitas ya secara operasional. Izinnya kita bukukan, kemudian dikenakan sanksi denda administratif sebesar 50 juta rupiah. Pihak Holy Wings mengakui kesalahan atas kerumunan yang terjadi dan menerima sanksi yang diberikan pemerintah. Kalau itu kita masih mengikuti dari arahan manajemen kita, mungkin emang itu kita salah, makanya kita mengikuti sekarang apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Sebelumnya, kerumunan pengunjung di Cafe Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu malam menjadi sorotan publik. Dalam razia, petugas gabungan menemukan kafe tidak membatasi jumlah pengunjung dan buka hingga lewat tengah malam. Selain itu, banyak ditemukan pengunjung yang tidak menggunakan masker. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah bersiap menghadapi gelombang ketiga COVID-19, terutama terkait varian Corona Mu. Varian ini disebut lebih mampu menembus kekebalan tubuh manusia. Badan Kesehatan Dunia WHO menambahkan varian baru corona B1621 atau yang dikenal dengan varian Mu ke dalam daftar pantauan ketatnya. Varian Mu pertama ditemukan di Kolombia awal tahun lalu dan dideteksi menyebar di 39 hingga 40 negara di dunia. Dalam ratas evaluasi PPKM kemarin, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak mewaspadai penyebaran varian Mu yang dikhawatirkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Saya juga ingin perhatian kita semuanya yang berkaitan dengan perhubungan, mungkin Pak Menteri Perhubungan, yang berkaitan dengan varian baru, varian Mu. Ini betul-betul agar kita lebih waspada dan detail, jangan sampai ini merusak capaian yang sudah kita lakukan. Ya. Saat ini varian Mu belum terdeteksi masuk ke Indonesia. Namun kewaspadaan dan pengawasan harus lebih ditingkatkan. Saat ini persebarannya sudah ditemukan di beberapa negara lain di Amerika Selatan dan Eropa. Status VOI diberikan pada varian yang sedang diamati untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa varian ini bersifat lebih infeksius daripada varian originalnya. Walaupun saat ini kondisi saat cenderung normal, dan beberapa pembukaan sektor juga secara gradual dilakukan, pemerintah terus berusaha mengawasi mobilitas dalam dan luar negeri dengan penuh kehati-hatian. WHO memperingatkan varian Mu memiliki sejumlah mutasi yang lebih tahan terhadap vaksin, serta berpotensi menurunkan netralitas antibodi pada uji awal terhadap plasma konvalesen serta vaksin. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas COVID Nasional mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Di sisi lain, pelabuhan udara ataupun laut sebagai pintu masuk utama ke tanah air diminta memperketat pengawasan, memastikan varian Mu tidak masuk ke Indonesia. Kita juga mendengar bahwa varian Mu ini kebal vaksin. Tentu saja ini juga akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang sudah dapat dosis 2 kali suntikan vaksin atau barangkali yang belum. Ya, kalau kita lihat dari New England Journal Medicine maupun juga di majalah Lancet, seperti vaksin Pfizer dan vaksin Moderna itu yang tadinya efikasinya sampai 96%, oleh karena varian baru Delta memang turun antara 5-8%. Tapi turun pun 5-8% masih tetap memberikan proteksi. Oleh karena itu, apapun varian yang kita hadapi, tetap kita harus melakukan vaksinasi.
Jadi dengan vaksinasi itu bisa memberikan proteksi, walaupun ada yang 60%, 70%, 80%. Yang penting goalnya adalah bahwa jika kita sakit, kita tidak sakitnya berat. Jadi dengan vaksinasi itu bisa saja terinfeksi, tapi tidak langsung masuk ke ruang isolasi sampai ke ICU. Sakitnya bisa ringan. Ini yang harus kita cara berpikirnya, sehingga jangan gara-gara ada varian baru, virusnya selalu mutasi, akhirnya kita menghindari vaksinasi. Pak Alex, soal pemantauan di pintu-pintu masuk di Indonesia, karena ini kan asalnya dari luar negeri, 43 negara sudah terinfeksi, disebutkan memastikan bahwa kasus Delta tidak terulang kembali di Indonesia. Ya, ini harus kita monitor dari bandara melalui kantor kesehatan pelabuhan, dan kemudian setiap mereka yang datang ataupun pergi dari Indonesia atau datang dari luar, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia, itu harus sudah divaksin, dan kemudian juga harus melakukan pemeriksaan PCR. Dan yang penting lagi bahwa kita tetap mewajibkan 8 hari untuk dilakukan karantina, sehingga di dalam masa karantina tersebut bisa kita observasi. Dan bila nanti sudah melewati masa karantina dan pergi ke tempat tujuan, dan di tempat tujuan sakit, harus lapor ke Dinas Kesehatan setempat. Jadi ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemirsa, vaksinasi menjadi salah satu cara untuk mengendalikan COVID-19. Selain vaksinasi, pemerintah kini tengah mempersiapkan strategi dan skenario untuk mengubah status pandemi menjadi endemi. Program vaksinasi terus digencarkan pemerintah agar segera terbentuk herd immunity. Dibukanya vaksinasi massal di berbagai tempat menjadi salah satu cara pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Salah satu tempat yang menggelar vaksinasi adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pagi tadi meninjau pelaksanaan vaksinasi yang menyediakan 2 jenis vaksin, yakni Sinovac dan Moderna. Di sentra vaksinasi ini, setiap harinya disediakan kuota 500 dosis vaksin hingga 17 September mendatang. Program vaksinasi nantinya akan dilanjutkan dengan booster sebagai salah satu strategi untuk turun level dari pandemi ke endemi COVID-19. Di mal, juga di tempat-tempat keramaian lainnya, sehingga ada aturan-aturan sehingga bisa terkontrol, terlindungi, untuk sekaligus juga menyiapkan nanti pada waktu endemi itu targetnya walaupun masih ada COVID, tapi tetap sehat dan produktif. Pemerintah menargetkan sebanyak 77% penduduk Indonesia atau sekitar 208 juta orang mendapat vaksinasi untuk mengendalikan COVID-19. Sementara hingga 7 September, baru sekitar 68 juta orang yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan sekitar 39 juta diantaranya sudah mendapatkan dosis kedua. Sedangkan vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin sudah disuntikan kepada 726.589 orang yang mayoritas adalah tenaga kesehatan. Selain vaksinasi, pemerintah tengah mempersiapkan strategi dan skenario lainnya untuk mengubah status menjadi endemi COVID-19. Masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan untuk membantu menekan angka kasus COVID-19 di tanah air. Hari kedua pemberlakuan uji coba aplikasi Peduli Lindungi di Stasiun Manggarai terpantau lancar. Penumpang komuter lain telah mengetahui aturan terbaru itu sehingga mereka telah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi sebelum tiba di stasiun. PT KAI Komuter memberlakukan uji coba pemberlakuan aplikasi Peduli Lindungi bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan di 11 stasiun. Uji coba hari kedua di Stasiun Manggarai terpantau lancar, tidak terjadi antrean yang berarti. Sebab penumpang telah mengetahui aturan terbaru menggunakan moda transportasi umum ini, sehingga mereka telah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi sebelum tiba di stasiun. Oleh karena itu, proses pemindaian tidak berlangsung lama. Selain di Stasiun Manggarai, uji coba aplikasi Peduli Lindungi juga diterapkan di Stasiun Depok, Pasar Minggu, Bekasi Timur, Serpong, Jurangmangu, Jakarta Kota, Juanda, Sudirman, Palmerah, dan Kebayoran.
Adapun uji coba aplikasi ini tidak mengubah ketentuan untuk tetap membawa dokumen perjalanan ketika memasuki stasiun. Petugas pun semakin memperketat protokol kesehatan, terlebih di jam-jam sibuk seperti keberangkatan dan pulang kerja. Kalau misalkan menurut saya sih, bagusnya mungkin itu jadi lebih gampang ya, karena kan kita tinggal scan aja yang saya dengar. Cuman kasihannya itu mungkin beberapa yang nggak punya HP atau HP-nya itu nggak support dengan aplikasi itu. Tadi juga saya coba download aplikasinya itu masih banyak kayak lemot-lemotnya gitu, kayak nggak bisa isi tanggal lahir dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan aplikasinya udah bagus sih nggak apa-apa, cuman aplikasinya menurut saya sekarang masih kurang optimal kalau emang harus diwajibin semua pakai itu. Sementara itu terkait keamanan data pada aplikasi Peduli Lindungi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah mampu menjamin keamanan data pribadi penduduk dalam aplikasi tersebut. Terkait keamanan data di dalam Peduli Lindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut. Dan saat ini penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informasi dengan penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Cyber Nasional, Badan Cyber Negara. Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan Peduli Lindungi semakin baik. Tak hanya di stasiun, saat ini penggunaan aplikasi Peduli Lindungi diwajibkan di berbagai ruang publik di banyak daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Yudi Permana, Alfian, iNews melaporkan. Penyanyi sekaligus pembawa acara legendaris berpacu dalam melodi, Kus Hendratmo meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi.